Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Kita lanjutkan perkuliahan forensik kita hari ini tentang infanticide atau pembunuhan anak sendiri bersama saya Dr. Nila Nirmalasari MSc SVFM. Definisi infanticide adalah pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri segera atau beberapa saat setelah dilahirkan karena takut diketahui bahwa ia telah melahirkan. Di Inggris, batasan usianya sampai 12 bulan. Unsur yang harus terkandung sehingga dia dikatakan infanticide adalah pertama, pembunuhan. Jadi harus dibuktikan dulu dia sempat hidup lalu terjadi perlakuan sehingga ia mati. Kemudian oleh ibu kandungnya karena motivasi psikis dan waktu baru dilahirkan. Untuk kasus-kasus kematian janin atau bayi, kita bisa membagi menjadi 3 kasus. Pertama, bisa jadi itu kasus abortus atau aborsi. Kedua, bisa jadi itu kasus infanticide. Bisa jadi ketiga adalah kasus pembunuhan biasa. Hati-hati ketika kita menyatakan bahwa infanticide, namun belum ada data pelakunya adalah ibu kandungnya. Karena itu bisa menjadi fitnah terhadap ibu kandungnya. Jika unsur-unsur yang ini tidak terpenuhi, maka bisa jadi dia terkategorikan pembunuhan biasa. Ini undang-undang tentang pembunuhan anak, bisa dilihat. KUHP 341, pembunuhan anak sendiri tanpa rencana, 7 tahun penjara. Dengan rencana, 9 tahun penjara. Orang lain yang melakukannya atau turut melakukannya ini dianggap pembunuhan biasa tadi ya. Ini 341, 342, 343. Untuk KUHP 305, membuang, menelantarkan anak di bawah usia 7 tahun, 5,5 tahun penjara. KUHP 306, bila berakibat luka berat atau mati, 7,5 sampai 9 tahun penjara. KUHP 308, ibu yang membuang anaknya yang baru lahir, itu setengah dari hukuman 305 dan 306. Dan KUHP 181, menyembunyikan kelahiran atau kematian ini 9 tahun penjara. Kapan kita curigai ada unsur kriminal? Pertama, jika ditemukan bayi tanpa ada orang tua yang mengakui. Kemudian kedua, ditemukan bayi di tempat tidak semestinya, misalnya di sungai, di bak sampah, di got, dan sebagainya. Kemudian ditemukan bayi tidak dikuburkan sebagaimana mestinya, karena kebiasaan kita kan meskipun misalnya keguguran atau meninggal tanpa diinginkan, itu bayi-bayi biasanya dikuburkan dengan layak. Kalau tidak dikuburkan dengan layak, patut kita curigai ada unsur kriminal. Kemudian adanya laporan wanita hamil atau wanita yang gendut perutnya tapi tiba-tiba kempis, atau tidak ada laporan melahirkan. Motivasinya bisa bermacam-macam, bisa pada perempuan yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Jadi ini bukan dominasi yang belum menikah, kasus pembunuhan ini. Bisa jadi sudah menikah, tapi karena ketakutan masalah ekonomi, anaknya langsung dibunuh atau dibuang. Tidak ada dukungan keluarga, atau hasil perselingkuhan atau gangguan kejiwaan pasca melahirkan bisa jadi. Tujuan pemeriksaan kita adalah untuk membuktikan bahwa terjadi pembunuhan bayi. Jadi harus dibuktikan dia sempat lahir hidup, adanya kekerasan, dan kekerasan itu berhubungan dengan sebab kematian bayi. Kemudian pengertian baru lahir mengharuskan penilaian bahwa cukup bulan atau belum dan usia kehamilannya berapa, usia pasca lahirnya berapa, dia mampu atau viabel atau tidak untuk hidup ya. Maksudnya di sini, kalau dia cacat mayor, bisa jadi dia meninggal dengan sendirinya bukan karena dibunuh.
Kemudian pengertian takut diketahui dibuktikan dengan tidak adanya tanda-tanda perawatan. Kemudian pengertian si ibu membunuh anaknya sendiri ini harus dibuktikan bahwa mayat anak yang diperiksa adalah anak dari tersangka dan setelah wawancara ibu mengaku bahwa dia membunuh anaknya sendiri. Pemeriksaan kedokteran forensik ini untuk memperoleh kejelasan dalam hal apakah bayi tersebut dilahirkan mati atau hidup. Kedua, berapa usia bayi tersebut, baik di dalam, intra, atau di luar kandungan. Apakah bayi tersebut sudah dirawat? Apa sebab kematiannya? Apa anak atau bayi tersebut didapatkan kelainan bawaan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup bagi si anaknya? Tadi penilaian viabel atau tidak. Ini definisi dari lahir hidup atau live birth, keluar atau dikeluarkannya hasil konsepsi yang lengkap yang setelah pemisahan bernapas atau menunjukkan tanda kehidupan lain tanpa mempersoalkan usia kehamilan, sudah atau belum tali pusat dipotong, dan plasentanya dilahirkan. Kemudian lahir mati atau stillbirth itu jika bayi dilahirkan setelah melewati usia kehamilan 28 minggu dan setelah dilahirkan tidak pernah menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Kalau kurang dari 28 minggu atau misalnya sekarang 20 minggu maka dianggap aborsi ya. Deadborn yaitu bila kematian telah terjadi di dalam kandungan atau IUFD. Tanda-tanda lahir hidup bisa dengan anamnesis kita mengetahuinya. Mungkin ada saksi yang menyatakan bahwa terdengar tangisan bayi, itu salah satunya. Kemudian pada pemeriksaan kita bisa melihat dadanya, apakah sudah mengembang, apakah diafragmanya sudah turun sampai selaiga keempat atau kelima, apakah tepi paru-parunya sudah menumpul, tidak lagi tajam, kemudian berat kira-kira seperti 35 berat badan, berat paru-paru ya, akibat semakin padatnya vaskularisasi paru. Kemudian periksa paru tadi kita lanjutkan, tadi dada, paru sudah mengisi rongga dada dan menutupi sebagian kandung jantung. Jadi paru-parunya sudah mengembang ya, tidak kolaps. Kemudian berwarna merah muda tidak merata, mozaik ya. Pleura yang tegang dan menunjukkan gambaran mozaik karena alveoli sudah terisi udara. Konsistensi seperti spon, kalau dipijit-pijit ya paru-parunya, teraba derik udara. Pada pengisian paru dalam air, keluar gelembung udara dan darah. Berat badan paru bertambah hingga 2 kali, 1/35 berat badan karena telah berfungsinya sirkulasi darah jantung ke paru. Kemudian uji apung paru positif. Jadi penting sekali untuk mengetahui bagaimana cara uji apung paru. Uji apung paru bisa false positif dan false negatif, sehingga penting juga untuk dipadukan dengan pemeriksaan mikroskopik paru. Alveoli paru yang mengembang sempurna dengan atau tanpa emfisema obstruktif. Kemudian saluran cerna diperiksa, ada udara dalam saluran cerna, lambung dan usus terdapat darah, mekonium, dan cairan amnion menunjukkan bahwa bayi telah melakukan usaha pernapasan dan pada saat inspirasi menelan cairan tersebut. Adanya cairan susu menunjukkan bayi telah hidup untuk beberapa waktu lamanya. Dan artinya dia sudah disusui. Ini termasuk dalam tanda-tanda perawatan. Jika terdapat tanda-tanda perawatan, maka ini bukan kategori infantisid lagi, tetapi termasuk pembunuhan biasa. Karena dia dibunuh tidak segera setelah dilahirkan, karena sempat disusui.
Bisa juga kita cek ginjal dan kandung kemihnya, tapi agak susah ya karena mayat bayi itu sangat kecil sekali kecuali ada alat-alat bantu. Perubahan pada telinga tengah, ini juga agak susah, kurang dapat diandalkan. Ini data periksaan Moredin, diperiksa jaringan konektif gelatin pada telinga tengah yang akan berubah menjadi berisi udara jika bayi telah melakukan pernapasan. Jika bayi lahir mati atau stillborn itu ditandai dengan janin yang tidak bernapas, denyut jantung tidak ada, denyut nadi tali pusat tidak ada, gerakan otot tidak ada. Itu pada saat diterima ya, maksudnya pada saat lahir langsung dicek. Kalau sudah kita terima lama janinnya, yang jenazah janinnya, tentu ini tidak bisa diperiksa lagi ya. Ini segera setelah dilahirkan pengecekannya. Kalau terdapat maserasi, itu artinya di dalam kandungan dia sudah meninggal sekitar 8-10 hari. Kalau terdapat vesikel atau bula, itu artinya sudah meninggal di dalam kandungan sekitar 3-4 hari. Dada belum mengembang, iga datar, dan diafragma setinggi iga ketiga keempat. Ini maksudnya pada bayi yang lahir meninggal itu dadanya belum mengembang. Kemudian pemeriksaan makroskopik paru-paru masih tersembunyi di belakang kandung jantung atau telah mengisi rongga dada. Jadi ini paru-parunya masih kolaps ya. Warnanya gelap, ungu merata seperti hati. Konsistensinya pun padat, tidak mengembang atau seperti spons tadi. Derik udaranya juga tidak ada. Pleuranya longgar, dan dia lebih ringan ketimbang paru-paru yang sudah dibawa untuk bernafas ya, sekitar 170 kali 1/70 berat badan. Kalau tadi kan kalau sudah bernapas dia 1/35. Dan uji apung parunya negatif. Pada pemeriksaan mikroskopik paru, adanya tonjolan, berbentuk seperti bantal, bertambah tinggi dengan dasar menipis. Jadi epitel alveolusnya itu tipis ya, epitel pipih tipis. Kemudian belum mengembang epitelnya. Kemudian ditemukan mekonium berbentuk bulat berwarna jernih sampai hijau tua, terlihat dalam bronkiolus dan alveoli. Pada kolon dapat mengembang berisi mekonium, itu tanda usaha untuk bernafas. Ini tadi ya, kalau ada usaha untuk bernafas. Ini untuk menentukan usia janin. Bisa menggunakan rumus Hase. Pada perkuliahan kita tentang abortus sudah saya jelaskan juga bagaimana penggunaan rumus Hase ini. Pada penemuan janin yang panjang tubuhnya dari kepala hingga tumit itu 25 cm atau kurang, itu umur gestasi atau umur kandungannya itu adalah kuadrat. Jadi kalau misalnya panjangnya kita ukur itu 25 cm, tinggal kita akarkan dapat 5, itu artinya usia dalam kandungan itu sekitar 5 bulan. Kalau 16 kita akarkan berarti 4 bulan usia dalam kandungan. Kalau 10 kita akarkan sekitar 3 bulan misalnya, contohnya begitu. Kalau di atas, panjang badannya di atas 25 cm, itu artinya perkalian 5 dari umur gestasi atau umur kandungannya. Jadi kalau dapat janin panjang badan dari kepala ke tumit itu 30 cm, silahkan dibagi 5, misalnya dapat 6, berarti 6 bulan usia kandungan. Kalau dapat 37, silahkan dibagi 5, dapat 7 ya, sekitar 7 bulan usia kandungan. Seperti itu kurang lebihnya.
Bisa juga kita nilai pusat penulangannya dengan memotong tulangnya pada saat otopsi ya. Kalau ada pusat penulangannya di klavikula, berarti usianya sekitar 1,5 bulan usia kandungannya. Kalau sudah sampai di, maaf, kalau sudah sampai di pusat penulangannya, sampai di tibia atau distal femur, artinya dia sudah cukup bulan atau sekitar 9 bulan usia kehamilan. Kita harus menilai dulu, menilai juga apakah janin atau bayi itu viabel. Viabel yang dimaksud dia mampu hidup di luar kandungan. Jika usia kehamilannya lebih dari 28 minggu, jika panjang badan dari kepala tumit itu lebih dari 35 cm, yang kebetulan kita terima misalnya janinnya lebih dari 35, artinya dia sudah viabel, atau kepala sampai ke tulang tunggingnya itu lebih dari 25 cm, berat badannya lebih dari 1000 gram atau 1 kilo, lebih dari 1 kilo, lingkar kepalanya lebih dari 32 cm, tidak ada cacat bawaan yang fatal atau mayor. Bayi cukup bulan dikatakan cukup bulan atau matur jika usia kehamilan lebih dari 36 minggu, panjang kepala sampai tumitnya lebih dari 48 cm, panjang kepala ke tulang tunggingnya itu sekitar 30 sampai 33 cm, berat badannya lebih dari 2,5 kilo. Tapi ini kembali ya, kalau pada kondisi dia sudah busuk, bisa saja berat badannya berkurang ya, apalagi kalau misalnya kondisinya mulai mengering ya jenazahnya. Tentu berat badannya tidak akan menyatakan kondisi sebenarnya, tapi lebih ke kita percaya ke panjang badannya. Kemudian lingkar kepala sekitar 33 cm, lanugo atau rambut-rambut halusnya sudah ditemukan pada dada, pada dahi, punggung, dan bahu. Pembentukan tulang rawan telinga juga sudah sempurna, jadi recoil. Jadi kalau telinganya dilipat, itulah bisa langsung kembali. Kalau misalnya dilipat tidak kembali, itu berarti masih belum cukup bulan. Adanya diameter tonjolan susu sekitar 7 mili atau lebih ya. Kita periksa dadanya, ada areola mamenya sudah mulai sekitar 7 mili. Kuku jari telah melewati ujung jari, jadi sudah mulai panjang kuku-kukunya. Garis telapak tangan lebih dari 2/3 bagian depan kaki, kita periksa telapak kakinya ya, ada garis-garis di telapak kakinya, sudah mulai banyak. Testis sudah turun ke dalam skrotum, periksa juga kemaluannya. Labia minor sudah tertutup labio mayor, jadi tidak membuka labia minornya ya, tapi sudah tertutup labio mayor. Kemudian kulit berwarna merah muda yang setelah 1-2 minggu berubah menjadi lebih pucat atau coklat kehitaman. Ini tergantung tadi genetiknya, dia bayinya bayi orang putih atau bayi orang berkulit sawo matang. Kemudian lemak bawah kulit cukup merata sehingga kulit tidak keriput. Biasanya pada bayi prematur kulitnya keriput ya. Usia pasca lahir juga bisa dinilai dengan udara di dalam saluran cerna. Jika ada di lambung saja, itu artinya baru saja lahir. Jika sampai duodenum itu lebih dari 2 jam. Jika sampai ke usus besar 6-12 jam. Jika sudah sampai ke jika sampai ke usus halus itu 6-12 jam. Jika sampai ke usus besar 12-24 jam. Ini agak susah ya kita memeriksanya kalau tidak pakai alat bantu. Kemudian mekonium keluar seluruhnya, itu artinya sudah lebih dari 24 jam pasca lahir. Jadi dicek anusnya. Kemudian cek juga tali pusatnya. Ini mungkin yang agak mudah ya untuk diperiksa. Kemerahan di pangkal itu artinya sudah 36 jam. Sudah mulai kering.
itu 2 sampai 3 hari usianya ya di luar kandungan. Puput atau lepas itu sudah sekitar semingguan ya usianya. Atau bahkan ada juga yang lambat lepasnya atau puputnya itu bisa sampai 20 hari. Jika sudah sembuh seluruhnya agak kering ya, luka di tali pusatnya itu sekitar 15 hari atau sudah setengah bulan usia bayinya. Arteri vena umbilikalis mulai menutup itu sekitar 2 hari. Ductus arteriosus menutup itu sekitar 3 sampai 4 minggu. Ductus venosus menutup itu lebih dari 4 minggu. Sel darah merah berinti mulai hilang itu sekitar lebih dari 24 jam. Tanda-tanda perawatan juga harus kita periksa. Jika ada tanda-tanda perawatan, maka ini bukan lagi infantisid, tetapi termasuk pembunuhan biasa. Tanda perawatan itu bisa dilihat dari tali pusatnya yang sudah terpotong rata, diikat di ujung, apalagi sudah diberi antiseptik dan perban. Ini tergantung nanti pola-pola perawatan tali pusat yang dianut seperti apa. Jalan napasnya sudah bebas. Kemudian vernix caseosa tidak ada lagi, mungkin dia sudah dimandikan jadi bersih ya lemak-lemaknya. Kemudian apalagi sudah berselimut, berpakaian, apalagi sudah disusui misalnya, ini semua artinya dia tidak terkategorikan infantisid lagi, artinya sudah dirawat. Harus dibuktikan hubungan ibu dan anak dengan cara mencocokkan waktu partus ibu dengan waktu lahir anak. Data antropologi yang khas pada ibu dan anak, misalnya rambutnya tebal, keriting, misalnya hidungnya pesek, dan sebagainya. Memeriksa golongan darah ibu dan anak, dan memeriksa sidik jari DNA. Ini kembali bisa dilakukan jika ada pembandingnya ya, atau yang dicurigai sebagai tersangka. Jika tidak, mungkin hanya kita simpan sampelnya. Pemeriksaan mayat bayi itu harus dinilai dia sudah cukup bulan atau belum, prematur, viabel atau tidaknya, kulitnya dicek, sudah dibersihkan atau belum, vernix caseosanya dicek, warnanya kulitnya keriput atau tidak, kemudian pada mulut adakah benda-benda asing yang menyumbat, adakah luka, ataukah bekas tusukan. Kemudian pada tali pusat dicek apa sudah terputus atau masih melekat pada plasentanya. Kemudian apakah terputusnya rapi, digunting atau misalnya terputus tidak rapi. Kemudian pada kepala dicek apakah terdapat kaput suksadenum, molase tulang tengkoraknya juga dicek ada sudah atau belum. Tanda kekerasan juga penting sekali untuk diperiksa. Kadang-kadang untuk periksa luar agak susah untuk menemukan tanda kekerasan jika bayinya atau janinnya yang ditemukan sudah sangat membusuk ya. Harus PLPD atau otopsi. Mulut dicek apa terdapat benda asing, palatum molnya, langit-langitnya apakah terdapat robekan. Mungkin bisa dilihat di textbooknya tentang tusukan bidadari. Kemudian rongga dada juga dicek, sudah mengembangkah dan sebagainya ya. Tanda-tanda asfiksia juga dicek, berupa tardy spot, salah satunya, atau bintik-bintik perdarahan. Kemudian di tulang belakang juga dicek apakah terdapat kelainan kongenital yang fatal, apakah ada tanda-tanda kekerasan juga pada tulang belakang. Pusat penulangan dicek, jika sampai femur dan tibia itu artinya sudah cukup bulan. Sampai di sini perkuliahan kita tentang infantisid, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami mohonkan untuk membantu mensubscribe video ini dan men-share-nya serta melike-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.